Selamat siang Bapak dan Ibu Dewan Guru SMK Negeri 1 Perlak. Perkenalkan saya Cut Nur Hureoka selaku moderator. Adapun kegiatan hari ini yaitu pengimbasan dan penyebaran budaya positif yang merupakan salah satu tugas dari calon guru penggerak di Angkatan 8 yang nanti akan dipaparkan oleh salah satu guru SMK Negeri 1 Perlak kita, yaitu Bapak Fahru Razli SPD, sebagai peserta pendidikan calon guru penggerak. Baiklah, di sini sebelum kita memulai kegiatan ada berupa kata sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Perlak. Kepada Ibu dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai hari ini guru-guru SMK Negeri 1 Perlak masih berkenan hadir untuk mengikuti paparan ataupun untuk mengikuti paparan yang akan disampaikan oleh salah satu guru penggerak kita yang ada di SMK Negeri 1 Perlak ini, yaitu Bapak Fahru Razli SPD. Jadi saya mewakili daripada kepala sekolah bermohon kepada ibu-ibu guru SMK, ibu dan bapak guru SMK Negeri 1 Perlak untuk studi kiranya mengikuti kegiatan yang akan disampaikan oleh salah seorang dari calon guru penggerak yang ada di SMK 1 Perlak. Jadi untuk ini saya mewakili dari kepala sekolah menyampaikan bahwa calon guru penggerak itu untuk bisa diikuti oleh peserta-peserta yang lain yang belum. Jadi yang diharapkan kepada seluruh guru SMK Negeri 1 Perlak ini yang memenuhi syarat nantinya ya untuk bisa mengikuti calon guru penggerak di angkatan selanjutnya, yaitu angkatan ke-10 ini yang sudah mulai dibuka pendaftarannya. Jadi karena dengan mengikuti pendidikan guru penggerak itu banyak ilmu maupun banyak informasi yang akan kita dapatkan guna untuk meningkatkan daripada kualitas pendidikan di SMK Negeri 1 Perlak kita. Jadi untuk mempersingkat waktu karena ini sudah siang, jadi kita harapkan ya kepada calon guru penggerak maupun guru-guru lain sebagai audiensnya ya, jadi untuk bisa mengikuti acara ini, yaitu pengimbasan budaya positif yang akan disebarkan nanti di SMK Negeri 1 Perlak ini dan dapat diikuti dengan baik, jadi dari awal sampai dengan akhir. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Perlak. Selanjutnya kita akan mendengar paparan dari calon guru penggerak angkatan 8 Bapak Fahru Razli. Kepada Bapak dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator serta terima kasih juga kepada Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakili yang sudah memberi kesempatan kepada saya untuk menyampaikan materi sedikit tentang budaya positif yang untuk kita laksanakan bersama nantinya. Kemudian terima kasih juga kepada Bapak Ibu Dewan Guru yang sudah bersedia menemani kami di sini untuk sama-sama kita dengarkan dan kita lihat bagaimana sih budaya positif itu. Baik, lanjut ke materi terus kita. Salam dan bahagia yang disapa oleh Kak Hadi. Oke, apakah makna budaya positif?
positif. Ya, apakah makna budaya positif itu? Apa contoh penerapan yang telah kita terapkan? Nah, inilah yang menjadi pembahasan kita pada hari yang berbahagia ini. Ya. Ada yang ingin ditanggapi? Mungkin Ibu dijawab apakah makna daripada budaya positif itu? Ada? Oke, kita lanjut. Budaya positif di sekolah yaitu ya, nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik atau murid agar menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Ya. Di sini budaya positif inilah yang akan harus kita biasakan di dalam lingkungan sekolah, ya, baik di dalam kelas ya, maupun di luar kelas. Ini yang harus kita kembangkan dan gerakan. Ya, ini sebenarnya sudah kita laksanakan, ya, tapi belum sesuai dengan perubahan yang diharapkan. Kemudian kita lihat di perubahan paradigmanya, filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ya. Yang pertama, bukan tabula rasa. Kemudian semua anak terlahir dengan bakatnya masing-masing. Ya. Kemudian budi pekerti, tugas guru menuntun bakat tersebut agar anak tumbuh dengan selamat dan bahagia. Guru ibarat petani, ya, anak ibarat biji jagung, kodrat alam dan kodrat zaman, ya, berpihak pada anak atau murid. Nah, mungkin di sini kita sudah buka juga PMM kita, ya, masing-masing. Masalah filosofi KHD ini sudah kita pahami bersama, ya. Di mana di sini juga disebutkan, ya. Jadi selama ini kita beranggapan bahwa setiap anak yang lahir itu seperti kertas kosong, ya, yang kita pikirkan, ya. Padahal ya, bukan seperti itu. Makanya KHD itu mengatakan bahwa bukan tabula rasa, dalam artian bukan kertas kosong dia itu, ya. Tapi ada karakter keunikan tersendiri yang dibawa dari lahir. Kita tugasnya hanya menuntun, bukan tugasnya membawa dia sesuai dengan kemauan kita, tetapi harus kita bawa si anak ini, si murid ini, harus kita tuntun dia dengan bakat dan minat dia sendiri, ya. Kemudian seperti dicontohkan ibarat petani, ya, seperti ibarat petani. Jadi tidak mungkin biji jagung yang kita tanam akan berbuah padi, ya, itu tidak mungkin. Makanya filosofi KHD ini, ya, yang harus kita kembangkan di sini. Kemudian perubahan paradigmanya adalah untuk membangun budaya yang positif. Sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman, agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan menciptakan dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, ya. Ini yang harus kita bangun bersama. Tentunya kalau seorang diri ini tidak akan sanggup dalam pelaksanaannya di lingkungan sekolah. Makanya kami ditugaskan untuk pengimbasan, ya. Mudah-mudahan di angkatan 10 juga bertambah lagi anggotanya, lebih mudah lagi pada saat pelaksanaan dan penerapan yang akan kita lakukan. Baik, berikutnya perubahan paradigma teori kontrol, ya. Jadi ilusi kontrol yang selama ini kita terapkan, yang kita bayangkan di sini adalah guru mengontrol murid. Jadi seolah-olah itu yang ada di ilusi di pemikiran kita. Jadi setiap murid yang ada itu
kita yang mengatur. Nah, selama ini seperti itu yang kita laksanakan. Berarti anak itu harus patuh terhadap guru. Ya. Nah, kemudian kritik, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Di sini dalam artian pada saat ada siswa yang melanggar disiplin, kita marahi, kita kasih hukuman, itu sudah bagus di mata kita, sudah baik. Padahal itu perlakuan yang salah. Ya. Nah, kemudian kita juga ada berpikir bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa kita guru, untuk maksa anak. Ternyata ini tidak dibolehkan dalam dunia pendidikan. Ya. Nah, kita lanjut. Ya. Ini bisakah kita mengontrol seseorang? Ya. Nah, di sini di stimulus responnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ya. Ini teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi tidak mungkin bisa kita ubah pandangan orang itu harus sama dengan kita. Ya, itu tidak akan mungkin terjadi. Sama halnya dengan penerapan di dalam lingkungan sekolah ataupun di kelas. Pandangan kita itu harus sama, di siswa itu harus sama pandangan dengan kita. Itu tidak akan mungkin. Ya, itu tidak akan mungkin bisa terjadi. Kemudian perilaku guru dilihat sebagai suatu kesalahan yang kita dengar tadi. Ya. Semua perilaku memiliki tujuan. Di sini orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Ternyata kita tidak bisa untuk mengontrol orang lain. Pemaksaan pada saat bujukan gagal, kolaborasi dan kesepakatan menciptakan pilihan-pilihan terbaru. Inilah langkah-langkah yang sebenarnya harus dilakukan. Ya. Oke, apa makna disiplin? Nah, di sini apa makna disiplin? Taat. Ya. Mematuhi peraturan. Nah, coba kita lihat di sini. Kata disiplin sering dikaitkan dengan tata tertib, kan seperti itu. Yang kita pahami selama ini. Ya. Teratur dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Ya, selama ini kita lakukan. Inilah yang selama ini kita pahami yang bahwa setiap yang melanggar disiplin itu akan kena hukuman. Ya. Padahal itu sungguh berbeda karena belajar dengan disiplin tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Oke. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini dan untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Ya. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Ya. Yang memiliki motivasi dari internal dalam diri. Ya. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Jadi tujuannya adalah harus kita ciptakan bersama bagaimana disiplin siswa itu hadir dalam diri siswa sendiri. Jangan kita paksakan. Kalau kita paksakan tetap memerlukan pihak lain. Berarti kita harus menggunakan siapa nantinya. Ya, jadi inilah yang akan harus kita coba tanamkan ke siswa nantinya, ya, untuk bisa lahir disiplin itu tanpa paksaan dari orang lain. Kemudian teori motivasi perilaku manusia. Nah ini dia. Untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman.
apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Dalam artian di sini, ya, kita bisa memberi motivasinya ataupun hukumannya. Contoh bisa kita ambil seperti pada diri kita sendiri. Ya. Kenapa saya harus hadir ke sekolah tepat waktu? Ya, karena takut ada teguran dari wakil kurikulum atau dari kepala sekolah. Itu berarti belum dari diri sendiri. Begitu juga dengan anak. Ya, dia harus ke sekolah itu tanpa ada ulio takut dituk itu. Jangan. Itu yang harus kita tanamkan. Pelan-pelan kita tanamkan. Ya. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Ya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, kalau saya ke sekolah jam 7 tercatat dipantau oleh kepala sekolah, saya diberi hadiah. Berarti masih mengharapkan hadiah dari kepala sekolah, berarti masih dari luar. Yang seharusnya ya, untuk menghargai diri sendiri menjadi insan sesuai harapan kita. Saya akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya. Inilah yang tujuan disiplin positifnya. Jadi harus dalam diri sendiri. Tanggung jawab kita sendiri. Jadi tidak ada alasan karena ada hukuman, karena ada hadiah, ya. Kemudian kita lanjut. Inilah budaya positifnya, ya. Lingkungan positif, keyakinan kelas, kemudian ada peraturan keyakinan kelas nantinya. Nah, ini keyakinan kelas. Keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus ada keyakinan kelas? Ya. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Ya. Kenapa harus kita menggunakan helm? Bahkan pada saat razia polisi pun itu banyak yang ditangkap yang tidak menggunakan helm, karena masih ada aturan dari luar, bukan dari dalam diri sendiri. Kita tidak menghargai ataupun tidak menghargai diri sendiri. Kalau menggunakan helm itu adalah disiplin yang positif, supaya kalau terjadi benturan atau kecelakaan langsung di kepala, ya. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak? Ini juga pada saat COVID kita lihat kan banyak juga yang tidak mematuhi karena tidak dalam diri sendiri. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Ya. Ini justru kalau tidak didukung oleh motivasi intrinsiknya, kembali ke nilai-nilai keyakinan, ini tidak akan bisa mengikuti serangkaian peraturan-peraturan tersebut. Ya, dan ini kenyataan kita lihat di lingkungan kita masing-masing. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, ya, negara, bangsa maupun agama. Menurut dosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seorang diri, seseorang dari dalam intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Nah, ini yang harus kita coba terapkan nantinya di masing-masing kelas. Pada saat kita masuk ke kelas, ini jangan peraturan yang kita terapkan, tapi keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas. Oke, kita lanjut. Pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Ya, jangan dilarang. Ya.
Nah, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ya, ini yang harus kita coba bersama-sama nanti di dalam kelas untuk menerapkan keyakinan kelas. Oke, ini peraturan. Ini peraturannya, ini keyakinan kelas. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ya, kita harus meyakinkan, ya, harus ada keyakinan bahwa itu adalah sebuah tanggung jawab ya kepada siswa. Dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain. Dilarang hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran, ya, menghormati orang lain dan komitmen. Kenapa? Karena sudah komitmen pada saat di keyakinan kelasnya. Kemudian dilarang melakukan kekerasan, ya, keselamatan, narkoba, kesehatan, bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain, kesabaran, menggunakan kesehatan, keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, keselamatan dan keamanan. Inilah perbedaan daripada peraturan dan keyakinan. Ya. Oke, kita lanjut. Ini salah satu keyakinan kelas, ya, yang harus ada setiap kita guru untuk di dalam kelas. Ya, bukan dilakukan oleh wali kelas, tapi kita guru yang melakukannya. Ya, kita masing-masing guru. Ini salah contohnya. Kita lanjut. Dihukum oleh penghargaan. Ya, dihukum oleh penghargaan. Ini pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan menghukum. Penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Jadi, ya, kalau kita memberikan penghargaan itu adalah salah satu proses menghukum. Ya, jadi jangan bermain di penghargaan. Kalau kita pikir selama ini penghargaan itu adalah salah satu apresiasi, ya, tapi sebenarnya itu adalah hukuman. Oke, lanjut. Tindakan guru mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu salah satu hukuman atau konsekuensi. Ya, ini tindakan kita. Dalam tindakan kita, anak kelas kita suruh mencatat supaya dia tidak terlambat lagi. Ini adalah salah satu jenis hukuman atau konsekuensi. Ya. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Kemudian mengajukan kertas tugas teman-teman yang telah dicoret-coret. Ini coba kita lihat jawabannya. Nah, ini dia jawabannya. Ini adalah hukuman. Ya, hukuman konsekuensi, hukuman dan konsekuensi, ya, dari jawaban tadi. Oke, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, ini dapat kita lihat bersama. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Ya, kemudian di konsekuensinya sesuatu harus terjadi. Ya, kemudian membuat anak sakit di hukuman. Sekarang sudah kita hukum. Konsekuensinya membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Ini kalau saya tadi merasakan ini yang kita rasakan selama ini. Kemudian anak memiliki kedisiplinan. Ya, anak memiliki kedisiplinan. Jadi anak harus meraih disiplin konsekuensinya. Ini caranya nantilah yang akan kita buat bersama-sama dalam pelaksanaan. Kemudian menolong anak menyakiti diri sendiri, menolong anak agar mudah menyesuaikan diri. Ya. Kemudian konsep diri yang buruk, ya. Konsep diri yang baik, konsekuensinya. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Ya.
anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai kalau dihukuman. Tapi di konsekuensinya kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Oke, sudah tahu ya perbedaan hukuman dan konsekuensi. Oke, lanjut kebutuhan dasar manusia. Ini semua manusia, ya, ini kita miliki. Ada kebutuhan masing-masing, ya. Kebutuhan dasar manusia ini ada cinta kasih, diterima, kemudian ada kesenangan, ada penguasaan, ada kebebasan. Ini kebutuhan itu. Ya, kita dalam satu lingkungan, ya, ada kebutuhan untuk dikasih, dicinta kasih. Artinya di sini dengan kehadiran kita itu orang lain bisa menerima, ya, menerima kita. Ya. Kemudian ada penguasaan. Oke, kita lihat. Nah, ini contohnya. Ini contoh kasus dari Ibu Ani. Ibu Ani, guru kelas 5 di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Ya, ini harus dicari dulu kenapa masalahnya ini sering memaksakan untuk ambil bekal makanan kawannya. Ya, kita harus mencari tahu dulu kebutuhan dia apa. Ya, apa kebutuhan dia? Apakah kebutuhan dia untuk bertahan hidup? Nah, ini dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ani sebaiknya mesti tahu alasan Agus melakukan tindakan tersebut. Ya, nah, apabila jawaban Agus karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan, ya, kebutuhannya adalah bertahan hidup. Jadi setiap permasalahan itu harus kita cari sumbernya apa alasan yang sehingga dia melakukan itu. Kemudian apabila jawaban Agus karena ia senang temannya jadi memperhatikan dia, berarti dia butuh cinta kasih. Ya, ini macam-macam kita merasakan hal ini. Kemudian apabila si Agus ini merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya, berarti dia mau menguasai. Ya. Kemudian kalau jawaban si Agus karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya, karena selalu membawakan bekal yang sama, berarti kebutuhan dia adalah kebebasan. Ya. Nah, apabila jawaban Agus adalah karena itu, dia menikmati ekspresi wajah temannya yang besar karena dia ambil makanannya, berarti kebutuhan dia adalah kesenangan. Ini kan sering kita dapatkan. Bahkan kita sendiri juga melakukan hal tersebut, ya. Nah, inilah yang harus diterapkan dalam disiplin positif. Jangan langsung menyalahkan murid, ya. Harus kita cari dulu sumber permasalahannya. Apa kebutuhan dia? Ini. Kemudian kita lanjut ke 5 posisi kontrol. Nah, ini ada 5 posisi kontrol. Ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, ini contohnya. Guru berbuat, menghati, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Ya. Oke. Ini penghukum. Pembuat merasa bersalah. Ya. Berceramah dan mengatakan siapa ini kecewa. Teman. Sebagai teman, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Memantau, menghitung, dan mengukur. Ini 5 posisi kontrol ini yang harus dan yang disarankan untuk kita terapkan adalah di posisi manajer. Ya, ini harus kita terapkan di posisi manajer.
kembali lagi kepada untuk ke hal yang positif. Ini yang disarankan. Jadi yang keempat ini tidak disarankan untuk menggunakan pada saat di posisi kontrol kita sebagai guru. Ya, ini harus. Oke, kita lanjut. Apa itu restitusi? Ini kaitannya dengan 5 posisi kontrol tadi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini adalah salah satu kegiatan yang harus kita laksanakan pada saat siswa itu melakukan kesalahan. Ya, kita menggunakan manajer tadi, jangan kita gunakan yang keempat yang menghukum. Ya, tetapi kita harus bawa si anak yang bermasalah ini untuk kembali lagi kepada habitatnya, artinya kepada kelompoknya, ya, pada kelompoknya dengan karakter yang lebih baik. Ya, ini yang diharapkan. Apa itu? Bagaimana caranya? Nah, ini kita lihat ciri-cirinya. Ciri-ciri yang pertama, bukan untuk menembus kesalahan. Kita gunakan segitiga restitusi tadi. Kemudian memperbaiki hukuman, tawaran, bukan paksaan. Artinya pada saat kita panggil si anak, dia berbuat salah, kita paksakan untuk dia harus memperbaiki kesalahannya dengan paksaan kita. Tetapi kita harus menawarkan dulu. Ya. Kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Fokus pada karakter, bukan tindakan. Sini. Kemudian fokus pada solusi. Ya, kemudian mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Kalau kita menghukum, pada saat dia kembali di kelompoknya, dia akan dikucilkan atau ditertawakan. Sehingga segitiga restitusi inilah yang bisa membuat dia kembali ke kelompok sendiri. Oke, kalian ini yang harus kita laksanakan. Ya, validasi tindakan yang salah, menandakan keyakinan, menstabilkan identitas. Nah, ini cara yang harus kita laksanakan. Ini ada contohnya, contoh kasus. Coba kita lihat contoh kasusnya. Ini kasus si Mega. Mega adalah salah satu siswa kelas 4 SD Tanjung Merayu. Bu guru memberikannya PR untuk membuat poster tentang kebersihan, tetapi Mega tidak mengerjakannya. Setelah bu guru menanyakan penyebabnya, mengapa mengatakan penyebabnya, Mega mengatakan bahwa di malam hari pas mengerjakan PR tersebut listrik padam. Memang di musim penghujan, ya, sering sekali listrik padam. Penyebabnya kadang ada pohon tumbang, akhirnya kabel listrik putus. Ada yang lampunya meledak dan lain-lain. Bu guru juga menanyakan apakah ada lilin atau lampu penerangan semuanya. Kata Mega tidak punya. Ibunya tidak pernah memberikannya. Oke, ini skenario kasusnya. Kita lihat bagaimana kita menerapkan segitiga restitusinya. Nah, ini dia. Ya, ini yang harus kita laksanakan. Ya, sesuai kita sesuaikan dengan kasusnya. Yang pertama, kita harus menanyakan dulu. Ya, pada saat kita panggil. Kemudian dia menjawab. Ya, kemudian guru itu memberikan keterangannya. Sebetulnya apa yang mereka lakukan ini pernah juga dalam siswa lain. Ini artinya kita tidak langsung menyalahkan dia. Validasi tadi. Jadi tidak langsung orang lain kan tidak bagi lampu, kamu kan bisa beli delay. Nah, tidak seperti itu maksudnya. Ya. Jadi ini salah satu contoh kasusnya. Kemudian, nah ini masih ada sampai dia menjadi diri yang lebih baik nantinya pada saat dia kembali ke kelasnya, ke kelompoknya, dia tidak merasa disalahkan atau merasa dihukum. Ya. Nah, sehingga muncul permintaan maafnya, dia tidak mengulanginya lagi, kemudian dia akan menepati keyakinan kelas tadi. Nah, makanya keyakinan kelas ini sangat penting pada saat proses pembelajaran dimulai di dalam kelas. Inilah yang akan di keyakinan kelas inilah yang akan kita bawa siswa yang bermasalah itu.
Ya. Kemudian untuk keyakinan kelas inilah yang bisa menjadikan si anak itu kembali lagi. Karena keyakinan kelas ini dia sendiri yang buat. Ya, dia sendiri yang buat. Oke. Sekian. Terima kasih pemaparan untuk hari ini tentang budaya positif yang harus kita terapkan bersama di dalam lingkungan sekolah, ya, baik maupun di dalam kelas. Oke, untuk pemaparan saya hari ini tentang budaya positif selesai. Sudi kiranya bisa sama-sama kita terapkan disiplin positifnya di sekolah, ya, demi kemajuan dan perkembangan sekolah kita dan juga peserta didik atau murid kita. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan hari ini kita cuma perkenalan. Enggak, belum kan? Sekali jadi dengan Pak Ibu Nurul Aswa, ya, yang kode NA di pelajaran sejarah Indonesia. Oke ya. Ada apa pelajaran sejarah Indonesia? Ya, ada. Ya. Langsung mengaku. Oke. Kemudian selanjutnya, sebelum proses kebudayaan, nah, kita mulai belajar. Kita buat dulu kesepakatan kelas. Mana? Hah? Kesepakatan kelas. Dalam artian kita buat dulu aturan kelasnya, ya, kemudian keyakinan kelasnya, baru nanti di proses pembelajarannya akan berjalan dengan lancar. Nah, sekarang tolong kalian sebutkan, ya, apa-apa saja dalam aturan. Sebenarnya bukan aturan ini ya, di keyakinan. Tapi karena kalian tidak mengerti, kita lihat di aturannya. Jadi akan apa bahas lagi apa aturannya, bagaimana dengan menyusun aturan dan apa yang dengan keyakinan. Nah, kita sepakati dulu. Sebelum belajar, kita sepakati dulu. Mungkin dengan guru lain juga demikian. Kita sepakati dulu. Apa-apa saja yang boleh dan yang tidak di dalam kelas rasa proses pembelajaran. Ini termasuk kelas juga. Nilai. Jadi disebutkan. Bicara ini ditulis ya. Biar lebih mudah. Tak usah tulis nama. Ya, tak usah tulis nama. Kalau tulis nama nanti jawab siapa. Bawa pulpen. Bawa pulpen. Bawa pulpen. Zamannya lagi guru berceramah. Hari ini tidak ada lagi. Kalian lah yang belajar, tidak ada lagi kita. Kami hanya memberikan arahan, menuntun kalian, ya, ke arah mana kalian mau ikuti. Jadi kalau kalian tidak aktif, beliau tahu, lewat. Ini perkembangan zaman. Mungkin zaman kalian di sini lebih lagi zamannya. Jadi jangan ketinggalan dengan zaman. Harus kita ikuti perkembangannya. Dengan catatan, ini tadi, ya, paling kita sudah menggunakan handphone yang canggih-canggih, ya, adalah handphone yang sempurna, ya kan? Lagi berbagai, ya, sempurna dalamnya. Jadi kalau kalian tidak menggunakan,
Ini coba dibaca. Dibaca. Ini Bu. Ya. Selalu datang tepat waktu. Terus penampilan rapi, bersih dan sopan. Menjaga kebersihan dan keindahan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdarullah, kelas 10 HTU. Tadi saya dan teman-teman saya baru saja membuat keyakinan kelas. Perasaan saya dan teman-teman saya sangat sedang. Semoga kami dapat mengulangi dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira tadi Bapak dengar laporan dari ketua kelas yang bahwa katanya kamu habis bertengkar ya dengan Syifa. Iya Pak, habis kesel sih. Kenapa kesel? Syifa terus-menerus menyentek hasil pekerjaan saya. Bukan hanya PR, tapi tugas juga. Oh begitu. Ya wajarlah jika kamu marah dan kesal ya. Jika Bapak di posisi kamu, Bapak akan lakukan hal yang sama juga. Iya Pak. Apa yang kamu lakukan terhadap Syifa? Saya marah-marah Pak. Saya maki-maki dia dan tanpa saya sadar memukul meja dia Pak. Oh begitu. Pasti kamu berbuat seperti itu ada alasannya ya? Ya adalah Pak. Masa saya diam saja? Saya akan susah payah mengerjakan tugas, tapi Syifa hanya menyontek, tidak mau berusaha sendiri. Oh ya wajarlah kalau kamu marah karena tidak rela pekerjaanmu dicontek begitu saja oleh Syifa. Bapak sangat menghargai tindakan kamu yang tidak berbuat lebih buruk lagi ya, misalnya memukul gitu ya. Iya Pak. Sekarang coba kita pikirkan tindakan kamu marah sampai memukul meja, apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Pak. Menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? Menghormati teman Pak. Ya betul ya. Menurut kamu menghormati antar teman penting ya. Untuk tidak menurut kamu itu menghormati teman itu penting tidak? Penting Pak. Baik, kalau menurut kamu penting, keyakinan apa yang harus kamu lakukan jika kamu sedang marah? Harus lebih sabar. Kamu bersedia untuk memperbaikinya? Bersedia Pak. Dengan cara apa kamu memperbaikinya ini? Saya akan sabar dan menahan amarah saya. Jika ada yang menyontek, saya akan melapor kepada guru, pada pelajaran, dan wali kelas Pak. Oh ya baik ya, tepat sekali tindakan kamu saya kira. Tetap semangat ya. Silakan kembali ke kelas ya. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syakira. Saya senang sekali diajak berdiskusi bersama Bapak Guru untuk mendapatkan mengendalikan diri dari amarah karena perilaku teman kelas saya harus banyak bersabar akan mendapat menghormati teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fakhrul Radi, calon guru penggerak angkatan ke-8 Kabupaten Aceh Timur. Setelah saya mempelajari modul 1 secara holistik, mulai dari modul 1.1 tentang dasar pendidikan menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, kemudian modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak, kemudian modul 1.3 tentang visi guru penggerak, serta modul 1.4 tentang budaya positif. Saya ternyata masih banyak memiliki kekurangan, ada rasa penyesalan, malu, dan rendah diri setelah saya merefleksikan pembelajaran yang sudah saya berikan kepada peserta didik. Ada kekeliruan dan kesalahan saat saya mendidik. Tetapi, alhamdulillah, melalui program guru penggerak ini, saya masih diberikan kesempatan untuk mengubah menjadi guru yang benar-benar layak dan pantas untuk mendidik, serta mungkin bisa menjadi teladan bagi peserta didik. Tetap semangat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.